Dan untuk mendapatkan minuman itu, cintailah sunnah-sunnahnya. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian fikih nawazil atau fikih kontemporer. Kita masih berada pada slide yang di situ ada beberapa masalah kontemporer yang perlu kita lihat dan perlu kita ketahui hukumnya, karena memang ini bersinggungan secara langsung dalam kehidupan kita. Kita baru membahas 5 persoalan ya. Pertemuan yang sebelumnya hanya membahas 1 masalah, yaitu hukum menjamak sholat bagi dokter dan pasien sebelum melakukan operasi. Alhamdulillah itu sudah kita berikan penjelasan. Dan sekarang kita akan masuk pada masalah yang berikutnya. Di antara masalah kontemporer yang juga diperbincangkan dan didiskusikan oleh para ulama kontemporer itu adalah apa hukum merekam dan memvideokan khatib saat berkhutbah. Khatib berkhutbah, dia sibuk untuk merekamnya, memvideokannya. Padahal ada hadis, dan disitulah sebab masalah itu muncul. Permasalahan itu muncul karena ada hadis yang tadi itu. Apa di antara hadisnya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada kawan kamu ansit, diam. Kita suruh dia diam, padahal wal imamu yakhtubu, sedangkan khatib sedang berkhutbah. Faqad laghauta, Jumat kamu telah rusak, telah sia-sia. Padahal itu sekedar mengucapkan ansit atau gitu saja. Itu bisa membuat Jumat menjadi rusak. Ada lagi di antara hadis di mana yang di antara bentuk yang akan bisa merusak dan mengganggu prosesi Jumat kita, itu dalam hadis itu dikatakan ketika dia sibuk untuk memindahkan kerikil. Sibuk memindahkan batu dari satu tempat, kerikil itu dipindahkan ke tempat yang lain. Itu saja kata Rasul, itu bisa merusak atau mengganggu konsentrasi dia pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Jadi dikarenakan oleh adanya hadis itu, maka muncullah masalah yang tadi itu. Tapi memang sebelum kita masuk kepada masalah baru ini, ada beberapa hal yang memang yang perlu untuk kita pahami dari hadis yang tadi itu. Dilarang untuk berbicara, bahkan sekedar mengatakan ansit saja itu tidak dibolehkan. Tetapi berdasarkan kepada penjelasan para ulama, larangan berbicara di situ adalah antara sesama jamaah atau antara sesama makmum. Tapi tidak dilarang kalau seandainya yang berbicara itu antara jamaah dengan khatib. Berarti khatib boleh berbicara boleh menegur. Sesama jamaah tidak boleh, karena akan mengganggu konsentrasinya terhadap khutbah. Tapi kalau khatib dengan jamaah, berdasarkan kepada hadis, itu dibolehkan. Apa contohnya? Ada seseorang yang masuk masjid, Rasul sedang berkhutbah. Namanya Sulaik al-Ghatafani, nama sahabat itu. Ketika dia masuk masjid, Nabi sedang berkhutbah, dia langsung duduk. Ketika itu Nabi bertanya kepada Sulaik al-Ghatafani itu, apa kata Rasul? Ya fulan, wahai si fulan, asallaita raka'ataini, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat?
Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kalau masuk masjid kata Rasul tidak boleh langsung duduk. Apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Jangan langsung duduk kecuali dia sudah salat dulu 2 rakaat. Itulah yang sering diistilahkan dengan salat tahiyatul masjid. Nabi bertanya, "Asallaita rak'atain, kamu telah salat 2 rakaat atau belum?" Dia bilang, "Belum ya Rasulullah." Kalau begitu, salli bihima wa jawwiz. Salatlah 2 rakaat tapi ringkas. Berarti Nabi sedang berbicara dengan jamaah. Dan dialog lagi. Nanya lalu jawab, nanya lagi lalu dijawab. Sudah belum katanya. Kalau gitu salat dulu 2 rakaat. Begitu pentingnya salat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Ada lagi kisah yang lain, ketika Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat, itu ada di antara sahabat yang berbicara kepada Rasul. Apa katanya? Ya Rasulullah, sudah lama tak hujan ya Rasul. Kita sudah lama tidak mendapatkan hujan dari langit. Tidak diturunkan hujan itu oleh Allah dalam waktu yang sudah lama. Kebun kami sudah kering, ternak-ternak banyak yang mati. Tolong doakan agar hujan itu turun ya Rasulullah. Itu dialog enggak? Dialog itu. Berdoalah Rasul pada saat dia di atas mimbar itu, belum Nabi selesai berdoa hujan sudah turun. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Itu doa Nabi. Ya Allah turunkan hujan untuk kami. Belum selesai doa hujan sudah turun. Minggu berikutnya yang tadi minta hujan ngomong lagi, Nabi lagi-lagi sedang berkhutbah. Apa katanya? Ya Rasulullah, hujan itu sudah kebanyakan bagi kami ya Rasulullah. Sudah kebanjiran, ternak-ternak kami sudah kebanjiran pula ya Rasulullah. Tolong doakan agar hujan berhenti. Dan Nabi berdoa pula ketika dia khutbah itu, Allahumma hawalaina wala alaina. Nabi tidak mendoakan berhenti hujan, tapi katanya ya Rasulullah, cukup bagi kami dan pindahkan kepada tempat yang lain. Berarti Rasul tidak katakan ya Allah hentikan hujan. Enggak. Tapi kata Rasul, cukup bagi kami dan pindahkan kepada wilayah-wilayah yang lain. Nah, oleh karena itu yang menurunkan hujan itu dan yang punya kemampuan untuk menurunkan hujan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Rasul, doanya adalah makbul. Maka yang diminta oleh Rasul ketika itu adalah Allah, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Tidak ada siapapun manusia yang akan punya kemampuan dalam menurunkan dan menahan hujan. Kalau ada orang hari ini ngaku-ngaku bisa dia mengatur turunnya hujan itu, minta dia hujan tidak turun, rupanya hujan turun selebat-lebatnya. Karena itu nanti akan menjadi satu perbuatan syirik karena sudah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya dari 2 contoh tadi bahwa Nabi berdialog dengan jamaah, dengan makmum, padahal dia sedang berkhutbah. Oleh karena itu, kata para ulama, yang dilarang tadi itu adalah kalau sesama makmum, sesama jemaah, ngobrol dia berdua. Karena saat zaman kita sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang sederhana yang sudah tidak dipahami. Padahal masalahnya sangat sederhana, tapi tidak dipahami. Apa memang tidak pernah mendapatkan penjelasan atau tidak mau mengamalkannya? Apa contohnya? Khatib sudah mulai berbicara, dia masih saja buka-buka HP-nya.
Pernah tidak kita melihat itu? Banyak sekali. Khatib sudah mulai, tapi dia masih aja sibuk dengan entah membaca WA, entah membaca Facebook, entah apa yang dia lihat. Kalaulah memindahkan batu saja, pindah dari sini ke sini, itu kata Rasul sudah bisa merusak Jumatnya. Tapi bukan berarti membatalkan. Karena kalau Jumat batal, berarti dia wajib zuhur. Kalau Jumat sudah batal. Tetapi rusak itu lagha itu ya bisa pahalanya mungkin yang sudah terkikis. Bisa saja satu ibadah itu tetap dihukumkan sah, tapi pahalanya kosong. Tentu akan sia-sia amalan kita kalau pahalanya kosong, walaupun bukan dan tidak masuk ke dalam hal yang membatalkan. Tapi ketika dikatakan oleh Rasul faqat laghauta, maka Jumat kamu telah lagha atau telah rusak. Ada satu hal yang barangkali juga perlu kita pahami bersama. Tapi ini saya tidak mengatakan hukum langsung salah ya. Cuma kita ajak kita berpikir untuk memahami apa yang ada pada hadis tadi itu. Larangan untuk melakukan sesuatu yang bisa merusak Jumat kita. Nanti kita nilai sendiri. Apa contoh yang saya maksud? Bagaimana dengan menjalankan kotak impak pada saat khutbahmu dimulai? Kadang belum pula dimulai kotak impak itu berjalan kecuali khatib sudah memulai. Saya mohon maaf ya, saya tidak mengatakan itu langsung salah itu. Cuma saya ingin mengajak kita untuk berpikir saja. Kalau memindahkan batu, berapa jarak batu? Kecil pula tuh pindah ke sini. Itu bisa merusak Jumat. Sekarang tidak pula satu kotak itu. Kotak pertama TPA. Keluarkan dulu dompetnya, pilih, lewat lagi kotak kedua untuk masjid. Lewat lagi kotak ketiga untuk anak yatim. Yang keempat untuk sosial. Kira-kira bisa tidak itu mengganggu konsentrasi kita dalam menyimak khutbah? Saya ingin mengajak kita berpikir, kalau memang itu bisa, kenapa kita tidak rubah polanya? Di masjid, di komplek saya tinggal, kebetulan ketuanya saya bisa ambil keputusan. Saya bilang tidak ada kotak impak yang berjalan. Lalu kami ambil satu keputusan, kotak impak itu diletakkan di setiap pintu masjid. Letakkan kotak impak itu, ada berapa pintu kotak impak itu, diletakkan di situ, di pintu-pintu masjid. Kalau ada orang yang mau berinfak, saat masuk di masjid, dia akan masukkan uang itu, lalu ia masuk kepada saf untuk sholat sunat, kemudian bersiap-siap untuk mendengar khutbah. Untuk apa tujuannya saya ambil kebijakan seperti itu? Untuk mengamalkan hadis yang tadi itu. Karena memindahkan batu saja dilarang oleh Rasul. Ini enggak, keluarkan dulu dompetnya, pilih-pilih pula dulu. Kadang pilih pula mana yang kecil. Untuk dimasukkan. Itu jangan-jangan itu nanti bisa merusak khutbah. Nah, jadi dikarenakan oleh ada hadis-hadis atau riwayat yang tadi itulah muncul masalah yang tadi. Bagaimana dengan merekam atau memvideokan khatib? Nanti dia akan tegakkan alat ini, kemudian juga barangkali dia akan sibuk dengan urusan rekamannya. Bisa juga nanti dia akan konsentrasinya bisa ada, tapi ketika ada yang bermasalah nanti di layar itu dia akan utak-atik gitu. Karena mungkin berhenti, dia perlu ada yang dipencet-pencet. Dan itu menjadi bagian dari masalah yang dibahas oleh para ulama kontemporer. Dalam hal ini
kebanyakan di antara ulama kontemporer itu seperti yang disampaikan oleh lembaga fatwa dan riset ilmu pengetahuan yang di Arab Saudi, itu dengan melihat fungsi yang akan didapatkan dari rekaman-rekaman itu, maka tidak terlarang, tidak masuk ke dalam sesuatu yang dilarang yang membuat khutbah menjadi lagha. Tapi dengan catatan yang merekam tidak sibuk ngobrol dengan yang sesama merekam. Kalau enggak nanti ini kabel saya masalah, pinjam kabel kamu katanya. Dia berdua yang asik ngobrol. Itu enggak boleh. Jadi dia harus fokus pada rekamannya, karena sambil merekam itu dia bisa melihat. Dan kalau seandainya itu disiarkan secara langsung, ibu-ibu yang ada di rumah yang dia tidak ikut khutbah, dia tidak ikut sholat Jumat, dia pun kembali dia bisa ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh, ada enggak maslahatnya di situ. Atau barangkali nanti hasil rekaman itu bisa disebarkan. Karena bisa saja kita keluar dari masjid, lalu enggak ada lagi yang kita ingat dari apa yang disampaikan oleh khatib itu. Karena daya ingat kita yang barangkali tidak kuat. Sampai di rumah tidak ada lagi masalah-masalah yang ditayang tadi disampaikan yang masih ingat. Tapi ketika ada rekaman dan itu kita bisa kembali kepada rekaman itu. Ingat kita satu masalah. Oh, ini minggu kemarin dibahas ini sama khatib Jumat. Dicoba ulang, didengarkan ulang rekaman itu. Maka dengan melihat maslahat yang ada dengan rekaman-rekaman seperti itu, maka para ulama kontemporer kebanyakannya membolehkan untuk melakukan itu. Tapi dengan catatan dia hanya fokus untuk rekaman itu, dan tidak boleh dia pula yang sesama merekam sibuk dengan urusan rekaman dia. Berarti dia hanya fokus dengan itu. Itu nanti bisa dianalogikan berbagai hal. Boleh enggak kita mencatat? Jadi sambil dengar khatib sambil kita mencatat. Umpamanya khatib berbicara, dalam masalah ini ada 2 pendapat para ulama. Sekarang kita bawa catatan kita tulis. Masalah ini 2 pendapat. Sambil kita dengar. Merusak khutbah tidak kira-kira? Justru akan semakin membuat dia menjadi fokus, karena dia sedang memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh khatib. Apalagi nanti dalilnya ini dicatat pula sama dalilnya. Ini analogi masalah. Oleh karena itu, pelarangan yang datang dari Nabi untuk melakukan sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Nah, ini untuk masalah masalah boleh atau tidak merekam dan memvideokan khatib. Dan trennya zaman sekarang memang rata-rata di masjid-masjid, apalagi masjid-masjid besar, itu khutbah sudah didokumentasikan. Ya, kalau masjid-masjid kecil atau masjid-masjid yang biasa barangkali mungkin belum sampai pikirannya ke sana. Tapi masjid-masjid sekarang ini karena media sosial ini memang berpengaruh dalam persoalan dakwah. Media sosial ini kalau dimanfaatkan untuk yang baik, banyak sekali positifnya. Berapa banyak kita bisa mendapatkan ilmu dan mendengarkan pencerahan-pencerahan agama atau tausiah melalui media sosial. Barangkali ada di antara jamaah kita yang hadir terus dalam kajian maghrib, kajian zuhur di Nurul Yakin umpamanya. Tapi sekali itu dia ada urusan tidak bisa hadir. Tapi dia tetap bisa mendapatkan ilmu yang ketika dia tidak hadir itu. Oleh karena itu, metode dakwah itu kan sangat berkembang. Media-media yang ada itu sudah sangat berkembang, dan kalau seandainya kita gunakan untuk hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan banyak sekali hal-hal positif.
Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang salah, berapa banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikarenakan oleh media sosial. Ada penipuan-penipuan macam-macam yang terjadi di media sosial. Nah, oleh karena itu, menggunakannya untuk merekam dan memvideokan, dan dengan catatan dia fokus untuk memvideokan itu, maka kebanyakan ulama kontemporer mengatakan itu tidak masalah, bahkan ada kemaslahatan yang luar biasa. Itu masalah pertama. Yang kedua, masih berhubungan sama khatib. Apa masalahnya? Hukum menerjemahkan khatib saat khutbah. Kalau di kita barangkali tak terbayang oleh kita masalah ini. Kenapa? Karena yang khutbah menggunakan bahasa yang kita pahami. Tapi bagaimana nanti satu saat kalau seandainya umpamanya Nurul Yakin, masjid kita Nurul Yakin, kedatangan khatib dari luar negeri, lalu dia yang ngomong menjadi khatib pada hari Jumat, boleh tidak diterjemahkan? Menterjemahkan khatib saat berkhutbah. Itu rupanya juga sudah menjadi masalah. Masalah maksudnya itu masalah kontemporer yang oleh para ulama-ulama kontemporer membahasnya, memberikan penjelasan, sehingga kita akan tahu jawabannya kalau kita baca pandangan-pandangan mereka dalam masalah ini. Kan ada ayat bahwa sesungguhnya setiap rasul itu diutus oleh Allah bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Untuk apa tujuannya? Liyubayyina lahum, supaya nabi itu bisa menyampaikan pesan-pesan agama. Nah, jadi bilisani qaumin. Dan khutbah Jumat itu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan agama yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis Rasul. Sekarang khutbahlah setengah jam orang pakai bahasa Arab, yang di bawah tidak ada yang paham sama sekali. Ada ilmu tidak yang bisa dia bawa? Tidak ada. Dia hanya sekedar menyelesaikan prosesi Jumatnya saja, ada khutbah lalu ada sholat, tapi apa pesan agama yang bisa dia dapatkan? Kalau dia tidak ada yang mengerti, tidak ada, berarti tidak sampai tujuannya. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya memang tujuannya untuk memberikan pesan agama, dan pesan agama itu hanya dipahami nanti melalui terjemahan tadi. Kalau memang itu yang bisa mendatangkan manfaatnya, berarti terjemah itu sebagai wasilah untuk memberikan kebaikan. Oleh karena itu, sesuatu wasilah yang akan mendatangkan, yang menggiring kita kepada satu kebaikan, maka wasilah itu menjadi dibolehkan. Sebagaimana kalau seandainya ada wasilah yang menggiring kita kepada perbuatan dosa, maka wasilah itu akan menjadi haram. Jadi dalam kaidahnya dikatakan ma yufdi ila haramin fahuwa haram. Sesuatu yang menggiring kepada hal yang terlarang, maka hukumnya haram. Tapi kebalikannya berlaku, ma yufdi ila halalin fahuwa halal. Sesuatu yang menggiring kepada hal-hal yang halal dan baik, maka hukumnya juga menjadi boleh dan dihalalkan. Itulah sebabnya di Masjidil Haram, kalau kita sekarang sholat Jumat di Masjidil Haram, itu kan akan ada namanya terjemah fauriyah. Terjemah fauriyah itu terjemah spontan. Jadi khatib bicara, apa yang dibicarakan oleh khatib itu diterjemahkan secara langsung ke dalam berbagai bahasa. Jadi disediakan itu headset ya, yang untuk di telinga itu. Kalau kita pasangkan ke telinga kita, maka kita akan dengar terjemah tadi itu. Orang Filipina umpamanya akan ada yang menerjemahkannya dalam bahasa Filipina. Orang Amerika akan ada yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Sudah ada terjemah ke dalam berbagai bahasa. Jadi kalau ingin mengerti, minta saja alat itu. Minta alat untuk mendengarkan. Jadi saat
Syekh Sudais umpamanya, saat dia berkhutbah, apa yang disampaikannya langsung diterjemahkan secara spontan oleh mutarjimnya. Apakah itu mengganggu khutbah di Jumat dia? Karena tadi dikatakan nggak boleh sibuk, nggak boleh memindahkan batu, nggak boleh ngomong. Dia bukan ngomong sama siapa-siapa. Dia bukan menyibukkan waktunya dan berbicara dengan orang yang di sampingnya. Justru dengan mendengarkan lalu menterjemah, itu akan lebih fokus ketimbang sekedar mendengar tapi tidak tujuan menterjemah. Tidak mungkinlah dia akan menterjemah lalu asal-asal aja dia mendengarnya. Dia akan lebih fokus lagi karena dia punya amanah untuk menyampaikan kembali apa yang sedang disampaikan oleh seorang khatib. Nah, sehingga mayoritas ulama juga mengatakan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa jamaahnya, bahasa makmum, maka itu tidak dianggap sebagai satu kesalahan atau tidak merusak khutbahnya, dan itu artinya berarti dibolehkan. Hal ini juga juga membantah satu keyakinan pada sebahagian. Ada sebagian orang yang mengatakan atau sebagian pendapat kelompok yang mengatakan bahwa khutbah itu harus berbahasa Arab. Dia mengatakan seperti itu. Apa alasannya kok khutbah harus berbahasa Arab? Karena khutbah itu, ini alasan mereka ini, karena khutbah itu adalah sebagai ganti dari 2 rakaat zuhur. Kan zuhur kan 4. Sekarang kalau kita Jumat kan tinggal 2 rakaat. Tapi sebelumnya ada khutbah. Maka bagi kelompok tadi itu, khutbah itu merupakan ganti dari 2 rakaat zuhur. Kalau memang sebagai ganti dari 2 rakaat zuhur, dan sholat tidak boleh selain daripada bahasa Arab. Sholat tidak boleh selain dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i bilang tidak sah sholatnya kalau dia pakai bahasa selain bahasa Arab. Nah, akan tetapi menganalogikan khutbah persis sama dengan 2 rakaat zuhur itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena kalau memang persis dianggap sama sebagai 2 rakaat zuhur, maka khatib tidak sah Jumatnya. Kenapa? Karena khatib tidak menghadap kiblat. Khatib menghadap kiblat tidak sambil khutbah? Tidak kan? Kalau memang sebagai ganti dari zuhur, tentu khatib menghadap ke sana. Karena sholat wajib menghadap kiblat. Nah, oleh karena itu tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa khutbah harus berbahasa Arab. Karena ada dipraktekkan seperti itu. Yang kadang-kadang juga tidak dimengerti pula bahasa Arab itu. Pernah dulu ada orang Arab yang datang ikut dia di sholat di khutbah yang pakai bahasa Arab itu. Dan Ustaz itu malah nanya, dia ngomong apa tadi katanya. Orang Arab pas ada khutbah berbahasa Arab, tapi orang Arab tidak orang Arab tidak mengerti, tidak paham. Dia ngomong apa tadi itu katanya. Nah, oleh karena itu tidak mesti kita meyakini bahwa khutbah itu harus berbahasa Arab, tetapi boleh dalam bahasa yang dipahami oleh jamaah. Karena khutbah itu intinya adalah menyampaikan sesuatu. Jadi khutbah ada sesuatu yang diungkapkan dan disampaikan. Dan kalau seandainya tidak dipahami apa yang disampaikan, berarti dari segi manfaat itu tidak dapat. Nah, ikhwati fillah, oleh karena itu dua permasalahan ini nampak oleh kita bagaimana para ulama memberikan jawaban, dan pendekatan mereka dalam menjawabnya adalah pendekatan maqasidus syariah yang dalam hal ini memandang dari sisi kemaslahatan dan kebaikan yang akan didapatkan. Bukan sekadar berpegang pada kemaslahatan, tetapi didukung oleh alasan-alasan yang lain. Baik, masalah yang berikutnya, boleh enggak menggunakan obat
semprot asma saat berpuasa. Obat semprot asma. Karena ada kadang orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit asma, kemudian dia agak sulit bernapas, dia akan mudah kembali bernapas ketika sudah disemprotkan. Apa istilahnya itu? Inhaler spray atau apa itu yang untuk obat semprot itu kan. Lalu kalau seandainya dalam bulan Ramadan, saat datang bulan Ramadan, dia kan harus berpuasa. Bagaimana orang yang kena penyakit asma, apakah bisa terus melanjutkan puasanya dengan menggunakan obat semprot itu, ataukah itu bisa membatalkan puasa? Dari mana awal muncul masalah? Saya kira awal munculnya jelas kan, karena yang membatalkan puasa itu adalah ketika masuknya sesuatu melalui mulut, baik dalam bentuk makanan ataupun yang sejenis makanan. Sejenis makanan itu ya dia bukan makanan, tapi sama kedudukannya seperti obat umpamanya. Obat itu kan bukan makanan kan. Kita kalau bisa ndak minum obat ya jangan minum obat. Itu bukti bahwa kita tidak menginginkannya. Tapi ada orang-orang tertentu yang diuji oleh Allah dan dia harus minum obat. Itu makanan atau yang sejenis. Nah, apakah itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Ini juga menjadi satu masalah yang diberikan penjelasan oleh para ulama ya, ulama-ulama kontemporer. Dalam hal ini ada dua pandangan para ulama, antara yang membolehkan dengan yang melarangnya. Kalau saya coba lihat buku-buku yang ada, lebih banyak yang mengatakan tidak membatalkan daripada yang mengatakan batal. Di antara mengatakan batal itu seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Taqiyuddin Al-Utsmani, ada namanya Syekh Taqiyuddin Al-Utsmani, dia punya buku-buku masalah kontemporer, dia yang mengatakan itu batal. Karena katanya, apa yang disemprotkan ke dalam mulut itu, walaupun dia bukan dalam bentuk makanan, tetapi dia disemprotkan secara sengaja melalui mulut. Dibantah oleh kelompok yang membolehkan. Dia sekedar disemprotkan dan hanya sampai ke mulut. Hanya sampai di mulut saja. Kalaupun masuk itu tidak ke lambung tapi ke paru-paru katanya. Wallahu alam, barangkali dokter yang bisa memberikan penjelasan lebih rinci itu. Kalau saya tidak begitu rinci saya untuk menjelaskan itu. Saya hanya membaca apa yang menjadi pandangan yang membolehkan itu. Jadi katanya yang masuk itu kadarnya sangat sedikit, itu pun tidak ke lambung tapi ke paru-paru. Dan dianalogikan dengan siwak. Kita kalau bersiwak, ada enggak kira-kira sesuatu yang terasa oleh kita dan mungkin masuk dia ke dalam siwak? Ada kan, ada rasa kan, dan masuk, tapi kadarnya sangat sedikit. Di hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu di antara yang disukai oleh Nabi itu adalah siwak, dan dia tetap bersiwak pada saat dia berpuasa. Ada juga yang menganalogikannya dengan berkumur-kumur. Kumur-kumur juga ada air dalam mulut kita, tapi tidak masuk, cuma ada kadar sedikit. Apa bukti ada kadar yang masuk itu? Kalau kita ambil air 1 gelas untuk berkumur-kumur, lalu kita masukkan kembali air itu ke dalam gelas itu, sama enggak jumlahnya? Kalau enggak sama berarti ada yang berkurang kan? Jadi coba buktikan nanti, ambil air, ukur air yang kita masukkan ke mulut itu, umpamanya 1/2 gelas, masukkan ke mulut, kumur-kumur, lalu masukkan lagi ke dalam gelas. Persis enggak sama ukuran air yang keluar dengan yang masuk. Kalau tidak, itu artinya ada air
Nah, jadi ini analogi-analogi oleh kelompok yang mengatakan tidak batal. Ya seperti juga dari lembaga fatwa yang ada di Arab Saudi. Kalau nggak salah lembaga fatwa yang ada di Kuwait, lembaga fatwa kan masing-masing negara mereka punya lembaga fatwa gitu ya. Kayak di Indonesia kan ada juga lembaga fatwa itu dari MUI biasanya. Kalau untuk hukum itu dari MUI secara umum, tapi kalau untuk ekonomi itu dari DSN, Dewan Syariah Nasional yang itu juga bagian dari MUI. Nah, oleh karena itu di hadapan masalah ini ada dua pendapat antara jumhur ulama yang mengatakan itu tidak membatalkan. Kalau memang tidak membatalkan, berarti dibolehkan untuk semprot asma, menggunakan obat semprot asma bagi mereka yang kena penyakit itu, sehingga dia tidak, dan puasanya tidak batal. Tapi kalau ingin mengambil kehati-hatian, kan kita ingin mengambil kehati-hatian nih dalam beribadah ini. Seandainya kita kedepankan pendapat kedua, seperti yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, karena menurut beliau, walaupun kadarnya sedikit, tapi yang penting ada yang masuk. Persoalannya bukan banyak atau sedikitnya, tapi ada yang masuk, sehingga puasa menjadi batal. Maka dia memilih untuk mengatakan obat semprot itu bisa membatalkan puasa. Untuk kehati-hatian kita dalam beribadah, ya barangkali kita bisa mengedepankan apa yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini masalah yang ketiga yang mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Yang keempat, ini zakat saham dan obligasi. Saham dan obligasi. Kalau obligasi itu surat-surat utang ya. Dia beda sama saham. Kalau pemilik obligasi dia tidak memiliki perusahaan itu kan, dia tidak menanggung risiko apapun yang dihadapi oleh perusahaan. Mau rugi mau untung, yang jelas dia mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati di awal. Tapi kalau pemilik saham tentu dia yang memiliki perusahaan. Dan ini sangat berkembang. Ada orang punya saham sampai miliaran dalam sebuah usaha. Nanti dia akan mendapatkan keuntungan dari investasi tadi itu, dia akan mendapatkan keuntungan. Sekarang pertanyaannya, apakah itu harus dizakatkan dan bagaimana cara untuk mengeluarkan zakat saham dan zakat obligasi itu? Ini sudah sangat banyak sekali, dan barangkali kita juga sudah pernah mendengarkan penjelasan dalam masalah ini, karena ini masalah tidak terlalu baru, sudah cukup lama, tapi perlu kita ulang-ulang dan kita coba untuk ingat kembali. Seperti yang pernah diberikan penjelasan oleh Syekh Yusuf Qaradawi atau Syekh Didin Hafizuddin yang konsen dia di bidang zakat itu, yang kalau di Indonesia dia cukup pantas untuk menjadi rujukan dalam persoalan zakat. Diberikan penjelasan memang agak rinci, tapi waktu kita sudah habis. Saya ingin berikan sekilas saja. Saham itu nanti akan ada dua kemungkinan. Ada saham yang digunakan untuk sesuatu yang bersifat perdagangan, tapi ada saham yang nanti bukan untuk perdagangan, tapi sifatnya untuk industri, bangun hotel, bangun apa, itu berbeda. Kalau seandainya saham itu untuk perdagangan, berarti nanti dia kembalinya kepada zakat perdagangan, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Ada modal bersama, lalu diperdagangkan, berarti itu zakat perdagangan. Tapi kalau seandainya bukan dalam bentuk perdagangan, ada 5 orang kumpul duit masing-masing 5 miliar, bangun satu hotel Islami umpamanya, kan mendatangkan hasil. Saham yang dibangunkan untuk hotel itu tidak ada zakatnya. Tetapi apa yang dihasilkan nanti
apa yang dihasilkan dari saham itu berarti menjadi uang. Uang ini bagi mereka pemilik saham berarti masuk ke dalam zakat uang dan akan digabungkan nanti kepada uang-uang yang lain yang dia miliki yang dalam bentuk usaha yang lain. Jadi beda itu. Jadi kalau saham untuk perdagangan, maka ada dalam fikih itu zakat urudut tijarah, memang zakat perdagangan gitu. Modalnya berapa, untungnya berapa. Dan ada dua kemungkinan cara nanti. Bisa dikeluarkan oleh masing-masing sesuai dengan saham yang dia punya setelah dia mendapatkan, atau dikeluarkan oleh manajemennya secara umum. Umpamanya untungnya 5 miliar, langsung dari 5 miliar itu dikeluarkan. Sebaiknya memang bagi mereka pemilik saham, jika memang mereka muslim semua, harus ada kesepakatan di awal kapan zakatnya harus dikeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan oleh manajemennya, berarti dia pribadi tidak lagi harus mengeluarkan. Atau tidak diatur persoalan zakat dalam manajemen, tapi akan mereka bagi keuntungan itu sesuai dengan saham, maka itu akan menjadi masing-masing mereka harus mengeluarkan zakat. Itu sekilas tentang persoalan saham. Sedangkan obligasi ini adalah sebagai bentuk surat hutang yang kebanyakan adalah dengan menggunakan sistem riba. Maka banyak di antara ulama harta riba tidak masuk ke dalam persoalan zakat, karena zakat yang dikeluarkan adalah harta yang halal, harta yang suci. Kalau seandainya dia dari riba, berarti dia bukan dari harta yang suci. Tapi modal hutang yang dia berikan itu kan uang halal dia. Itu wajib dizakatkan. Tapi hasil riba tadi itu tidak. Ada juga yang sebagian kecil diantaranya, seandainya nanti obligasi tidak dikenakan zakat, jangan-jangan karena iman semakin kurang, orang lebih memilih obligasi daripada saham. Karena tidak kena zakat. Sehingga menurut sebagian kecil, walaupun dari uang riba, tetap dikeluarkan zakatnya. Ini sekilas, mohon maaf karena waktu kita sudah habis. Ada empat masalah ya yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka hati kita untuk menambah ilmu dan memberikan semangat tetap untuk istiqamah di atas ilmu yang ada. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.